Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala sambil menunggu persiapan slide ya, saya kasih pengantar dulu. Ini adalah acara kedua bedah buku Muhammad Natsir, negarawan, guru dan dai teladan. 16 Agustus yang lalu ya, buku ini saya luncurkan di Masjid Salman di ITB. Saya menemui banyak tokoh senior di Bandung dan juga para aktivis dakwah untuk mendiskusikan kembali ya, menghadirkan kembali sosok Muhammad Natsir. Apa sebetulnya relevansinya dan mengapa kita harus mengangkat sosok ini, sampai saya katakan jangan biarkan ya pahlawan kita ini ditenggelamkan oleh sejarah. Saya sebagai Ketua Umum Dewan Islam Indonesia yang sudah berpuluh tahun ya, mengenal Pak Natsir. Saya bertemu Pak Natsir itu ketika saya mahasiswa di IPB tahun 86 kalau tidak salah. Tahun 87 saya masuk pesantren Ulil Albab di Bogor, dan pesantren itu diresmikan oleh Pak Natsir. Itu pesantren mahasiswa pertama ya, jadi Pak Natsir punya pikiran bagaimana melahirkan intelektual muslim dengan mendirikan pesantren-pesantren mahasiswa ya. Di Bogor ada Ulil Albab, nanti di Jogja ada Budi Mulia ya. Beliau sangat visioner dan saya alhamdulillah menjalani proses. Beberapa kali saya diundang ke Dewan Dakwah waktu itu, berjumpa dengan Pak Natsir langsung ketika saya masih mahasiswa tingkat akhir. Nah, setelah itu tahun 93 saya menjadi wartawan Republika. Nah, Pak Natsir meninggal tahun 93 ya, Republika itu lahir 30 Januari 1993. Pak Natsir meninggal, saya lupa bulannya ya, Juni kalau 93 ya. Saya baru dengar cerita dari banyak tokoh yang menghadiri pemakaman Pak Natsir itu ya, meninggalnya Pak Natsir, dan ditulis juga satu liputan khusus. Nah, di situ ada artikel yang menarik yang ditulis oleh seorang Jepang namanya Nakajima, itu stafnya Takeo Fukuda. Takeo Fukuda mengatakan meninggalnya Pak Natsir ini bagi orang Jepang lebih dahsyat ya, daripada berita bom atom Hiroshima. Jadi ketika saya diwawancara oleh Akwang kemarin untuk buat video dalam rangka sosialisasi buku ini, itu saya sampaikan bayangkan tokoh ya sekaliber Pak Natsir yang dipercaya oleh pemerintah Jepang ya, sampai Jepang itu waktu itu nggak mau mengucurkan bantuan ke Indonesia tahun 67 ya, 67. Pak Natsir datang ke Jepang dan menegur pemerintah Jepang ya, kenapa nggak mau membantu Indonesia, padahal beliau waktu itu posisinya baru saja Masyumi tidak boleh dihidupkan lagi ya, jadi posisi justru ketika politik Islam melalui Masyumi itu dibendung ya, uniknya Pak Natsir malah membantu pemerintah untuk investasi dari Jepang itu masuk ke Indonesia. Nanti Pak Natsir juga membantu lobby negara Timur Tengah untuk membantu Indonesia. Nah, ini yang saya maksud sebagai negarawan. Biasanya orang kalau dengan pemerintah bermusuhan gitu ya, terus dia nggak mau membantu, bahkan mengharapkan ada kecelakaan. Pak Natsir nggak begitu cara. Sebagai negarawan beliau lebih mementingkan bagaimana rakyat ini sukses hidupnya ya, negara ini baik. Nah, ini keteladanannya nanti terjadi lagi ya, ketika dulu di zaman ya ketika Mosi Integral Natsir ya 3 April 1950 itu kan sebetulnya Pak Natsir yang diunggulkan oleh Pak Natsir Soekarno-Hatta. Pak Natsir dengan Soekarno itu berdebat tentang konsep negara ya, tentang hubungan negara dan agama. Tapi nanti uniknya ketika menyangkut tentang NKRI ya, Pak Natsir membujuk Safruddin untuk mau menyerahkan mandat
kepada Soekarno. Kalau dilihat Safruddin Pranegara itu orang Masyumi, sama teman dekatnya Pak Nasir. Tapi secara objektif Pak Nasir melihat bangsa ini masih mengakui kepemimpinan Bung Karno. Ya, Bung Karno dijadikan Soekarno-Hatta sebagai alat pemersatu. Nah ini contoh negarawan, ya beliau berhasil nanti meletakkan bagaimana Islam dan Indonesia itu bisa disatukan. Jadi ketika Pak Nasir memperjuangkan kemakmuran Indonesia, kemasyarakatan Indonesia, itu juga beliau dalam rangka bagaimana Islam ini jaya. Jadi bahasa Pak Nasir itu begini, kemerdekaan Indonesia itu juga kemerdekaan umat Islam Indonesia dan juga bahkan kemerdekaan Islam. Nah ini menarik ya kalau kita lihat kenapa nanti Pak Nasir mendukung tentang bahkan memperjuangkan Islam melalui jalan demokrasi yang beliau sebagai demokrasi Islam, Islamic demokrasi, ya, teistik demokrasi. Ya. Nah itu juga yang sangat ideal tapi juga realistis. Seperti gini gampangannya ya. Kan Pak Nasir itu konsisten sampai akhir hayatnya mengkritik sekularisme, melawan sekularisme, menanggulangi sekularisme. Tapi Pak Nasir bukan hanya mengkritik, tapi beliau berjuang ya melawan sekularisme dengan karya. Misalnya di bidang pendidikan, ya beliau bikin sekolah Islam, namanya Pendidikan Islam tahun 1932. Tentang perguruan tinggi, ini perguruan tinggi sekuler ya, Universitas Bikinan Barat. Nah, beliau bikin namanya STI, Sekolah Tinggi Islam. Ya, beliau misalnya ekonomi, ya bikin Bank Islam. Gitu ya. Nah, negara ini kita sudah berdebat tokoh-tokoh kita di Komisi Atlante dan juga sebelumnya di PUPK, dasar negara apa? Yang menginginkan dasar negara Islam itu nggak lebih dari 50%. Jadi realistis kalau mau meyakinkan Islam itu diterima ya, sebagai dasar negara, syariat Islam mengatur negara ini ya harus dengan dakwah. Tapi dakwah tetap dalam bingkai konstitusional. Ya, jadi jangan keluar dari situ. Itu keteladanan dakwah beliau ya. Nah, tentu apakah orang lain bisa berbeda dengan saya? Sangat banyak yang nggak setuju dengan Pak Nasir. Dan Pak Nasir itu menghormati itu. Pak Nasir nggak setuju dengan Kartosuwiryo, tapi Pak Nasir tidak memusuhi Kartosuwiryo dalam arti beliau keluarganya tetap hubungan dengan baik. Ya, beliau memilih jalan konstitusional, ya. Saudara kita yang lain, ya kita berharap memilih jalan yang sama, jalan dakwah ini. Terutama kami di Dewan Dakwah ya, kita berdakwah di Indonesia ini dalam jalur konstitusional. Dan pelan-pelan kan kampus mulai terislamisasi, ya, jilbab mulai diterima, ekonomi syariah berkembang. Dulu kan disebut berbahaya ini, subversif kan kalau memperjuangkan syariah dianggap ya perlu waktu 80 tahun, 70 tahunan lah untuk orang menerima syariat Islam di Indonesia. Sekarang banyak jenderal berjilbab. Ya, tahun 80-an saya merasakan orang-orang yang pelajar yang berjilbab diusir dari sekolah. Ya, diusir. Di kampus saya di IPB tahun 80-an kalau ujian masih ujian fisika itu jam 6 sampai jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi deislamisasi, peminggiran itu berjalan. Nah, sekarang kita berada di satu perkembangan yang ini merupakan perjuangan dakwah yang panjang. Masih lama ya? Apanya? Yang punya sini pakai. Oh gitu. Yang ininya slide belum bisa. Kabelnya. Oh kabelnya. Kabelnya kan di mana? Nah ini harus disiapin. Jadi kesana ya saya. Jadi buku ini penting nanti Fatih Madini. Ini anak saya nomor 5 ya dari istri pertama. Udah tahu jawaban. Saya selalu bilang saya dari istri pertama punya anak 7. Ya, dan di Indonesia ini ada sekolah menengah pertama, nggak ada sekolah menengah kedua. Jadi boleh kita bilang pertama, nggak ada yang kedua karena ada sekolah menengah pertama, nggak ada sekolah menengah kedua. Jadi memang Fatih Madini ini dia fokus meneliti tentang Muhammad Natsir dan
mendalami ya, sehingga sekarang ini problem kita gimana nih kita ngangkat Muhammad Natsir ya, karena ya kita tahu sekarang ini bagaimana misalnya anak-anak muda ya gandrung dengan Tan Malaka, dan itu bukan muncul begitu saja, ada usaha keras, serius, sistematis, sungguh-sungguh untuk mengangkat sosok Tan Malaka. Bagaimanapun Tan Malaka ini komunis. Saya nggak tahu apakah pernah Tan Malaka mencabut bahwa dia bukan komunis, meskipun nanti dia mendirikan Partai Murba, ya komunisnya beda dengan dengan Muso, ya Muso. Tapi tetap bagaimanapun kita punya tokoh sendiri, gitu ya. Muhammad Natsir yang bukan hanya pemikirannya hebat, karena pemikiran Pak Natsir itu tertulis, itu enaknya, ya. Tertulis dan misal contoh ya. Saya mengalami dalam hidup ini peristiwa-peristiwa yang sudah ditakdirkan Allah begitu. Menjelang wafatnya Pak Hussein Umar, itu saya hadir ke rumah beliau. Pagi itu saya ada janji dengan teman dari Malaysia pertemuan, ya. Tapi pagi habis subuh saya keluar, teman saya dari Malaysia itu nggak bisa saya hubungi. Tempatnya nggak jauh dari rumah Pak Hussein Umar, baru selesai operasi jantung dari Malaysia. Waktu itu saya salah satu ketua Dewan Dakwah, Pak Hussein Umar ketua umum Dewan Dakwah. Nah akhirnya karena nggak ketemu teman saya, udah saya telepon biasa, kami biasa bincang di rumah Pak Hussein Umar. Nah terus ngobrol-ngobrol sampai mungkin 1-2 jam ya. Terus Bang Hussein itu saya pamitan, dia bilang, dia udah baca buku ini belum? Buku apa? Ini. Terus dia ambil buku Islam sebagai Dasar Negara. Itu adalah pidato Pak Natsir di Konstitusi. Nah setelah itu saya bilang belum, ya udah baca. Nah dari saya baca, saya pulang saya mampir di Dewan Dakwah, terus saya sampaikan ke teman-teman, karena saya melihat Pak Hussein Umar kok kakinya udah bengkak. Waktu ngobrol dengan saya batuk-batuk berdua. Nah, saya pulang, besok paginya saya nggak pernah ke masjid itu bawa mobil, karena mobil satu komplek. Saya bawa mobil karena mau ke Bogor, saya bawa mobil. Begitu selesai sholat subuh, WA-nya Ustaz Uzair Abdul Wahab masuk saya, ingat saya waktu itu belum WA ya, 2007 SMS ya. Terus dia bilang, Allah ya Pak Hussein Umar baru meninggal. Saya langsung pergi ke rumah Pak Hussein di Selipi, jenazahnya baru sampai dari rumah sakit. Saya sempat mencium keningnya, karena saya tanya ke anaknya, Emil, kok kan kemarin Bapak ngobrol dengan saya? Iya itu setelah dengan Pak Adian itu kemudian ayah sakit, langsung masuk rumah sakit, terus nggak sadar, terus meninggal gitu. Jadi itu saya anggap pesan terakhir ya beliau, supaya saya serius membaca buku Pak Hussein Umar, pidato Pak Natsir di Konstitusi. Ada nanti tokoh di Dewan Dakwah lain yang saya temui terus besoknya juga meninggal. Waktu setelah itu saya takut orang sakit saya temui, ada saya jangan akrab, itu Pak Hartono Marjono, benar nih Pak Hartono Marjono, saya itu seperti orang tua saya sendiri ya. Akrab sekali saya gitu dengan mereka. Jadi saya waktu itu kuliah di Malaysia 2004 sama Profesor Muhammad Nur, kita ke Jakarta ada acara diskusi gitu ya. Malam itu saya bawa Profesor Muhammad Nur ke rumah Pak Hartono Marjono, diskusi kami. Besoknya Pak Hartono Marjono itu ceramah di Makassar tentang syariah dibangun berorientasi muamalah ya. Jadi malam itu Pak Hartono cerita strategi penerapan syariah Islam di Indonesia. Sampai Profesor Muhammad Nur ini kagum. Dia bilang, ini orang hebat. He is a great man. Bilang ke saya gitu. He is a great man. Dia orang hebat. Nah, saya bilang, besoknya anaknya telepon saya. Anaknya Pak Hartono Marjono nangis. Adian ayah meninggal. Tadi malam saya temui. Ya, saya itulah hati-hati kalau saya kunjungi sakit. Tapi kalau Ustaz Aris masih agak lama gitu ya. Saya datang, memang Ustaz Aris saya ketemu, istri beliau sudah menyampaikan memang beliau kondisinya sudah seperti ini dan seterusnya, tapi beliau tetap semangat dakwah ya. Masya Allah tokoh-tokoh kita di lingkungan Dewan Dakwah ini banyak sekali ya orang-orang yang saya merasakan ya ikhlas sudah berjuang ya. Nah, kita punya tokoh nih Muhammad Natsir gitu ya. Kenapa enggak? Maka berpuluh tahun saya nulis artikel
Kemudian terkumpul, saya bagi jadi 3. Oh, kira-kira inti Pak Nasir itu beliau negarawan teladan, guru teladan, tokoh pendidikan, guru di situ ya. Dan yang ketiga dai. Dan buku ini bukan biografi biasa, karena buku ini catatan saya selama 5 tahun ini, terutama ya, saya keliling Indonesia menjumpai jejak-jejak dakwah Pak Nasir. Ya. Jadi saya tulis saya jejak dakwah Pak Nasir di Maluku. Nah, saya ketemu dai yang 25 tahun dikirim Pak Nasir ke Papua. Ya, Bapak Muhammad Usman sekarang jadi ketua MUI Ternate. Ya. Nah, jadi terus di Rio begitu, di Bogor, Masya Allah, akhirnya saya menyimpulkan, wah biasa ya Pak Nasirnya. Beliau dulu menggagas kembali NKRI, sekarang beliau menguatkan NKRI itu dengan dakwah. Ini 50 tahun bekerja ya. Pak Nasir kirim dai-dai ke pedalaman itu ya, itu sudah tahun 60-an, akhir 60-an, 70-an. Dan hampir dai-dai yang ditandatangani SK-nya oleh Pak Nasir itu masih hidup. Yang baru-baru ini kita undang ke Jakarta, Ustadz Majdi dari Pulau Buru. Diangkat oleh Pak Nasir jadi dai di Pulau Buru, lulusan pesantren Karangasem, ya, Karangasem Lamongan, umur 18 tahun. Ya. Di training nggak sampai 2 bulan di pesantren Darul Falah di Masjid Al Falah Surabaya, terus ke sana. Karena masih ada SK-nya. Gajinya itu 30.000. Jadi ada ya, dengan honor 30.000 per bulan. Nah, Pak Mas ini alhamdulillah masih di sana, kawin dengan orang Pulau Buru, terus ya berdakwah di sana sampai sekarang. Sekarang alhamdulillah gajinya udah kita naikkan, terakhir 500.000 sebulan, sekarang menjadi 550.000. Jadi lumayan naik 50.000. Lebih tinggi dari honorer. Nah, jadi kalau orang bilang gaji guru honorer, bisa udah dari dulu. Ya, dan alhamdulillah nggak ada yang mati. Ya. Mungkin kalau kita naikkan gajinya 5 juta, malah umurnya pendek. Ya, mungkin ya, makanya jangan cepet-cepet naik. Jadi dalam beberapa puluh tahun ini naik ya sekian ya. Jadi terakhir 550.000. Ya, dan mahasiswa STID Muhammad Nasir juga makannya setiap hari 10.000. Jadi 10.000 itu untuk makan 3 kali ya di Tambun Bekasi itu. Ya. Nah, sekarang tahun terakhir kita pindah ke Keramat 45 untuk untuk pindah pembinaan tahun terakhir supaya di pusat ya. Nah, sudah kita naikkan akhirnya dari 10.000 menjadi 11.000. Ya, jadi makan 3 kali. Enggak lah, kira-kira sekarang naik mudah-mudahan bisa 20.000 lah makan 3 kali. Masa 10.000 enggak ya? Tapi dengan itu tahan banting. Kita kemarin ya, makanya saya bilang di Indonesia itu nggak ada pengangguran. Dan ini kita contoh cara Pak Nasir mendidik. Ya. Bagaimana bayangkan dai-dai Dewan Dakwah itu dikirim ke daerah-daerah dengan gaji. Sekarang ini yang baru itu 1,1 juta per bulan. Alhamdulillah nggak ada dai yang mati kelaparan, nggak ada. Jadi kami mengusulkan ke pemerintah agar definisi pengangguran itu diubah. Ya, kerja, karena sekarang ini misalnya ibu rumah tangga di rumah itu nggak dihitung kerja. Ya, berdakwah itu nggak dihitung kerja. Ya. Jadi makanya ada istilah saya tegur seorang kiai ya, ketika kita pertemuan dengan pesantren mengatakan kita ada bonus demografi. Ya. Usia produktif lebih banyak daripada usia tidak produktif. Saya bilang mohon maaf, saya tersinggung. Yang dimaksud usia tidak produktif itu apa? Saya tahu mas saya 65 tahun ke atas terus nggak dianggap usia produktif. Saya bilang itu menghina presiden. Presiden kita umurnya 74 tahun. Bahkan waktu di istana kemarin ya, dari undang ke istana itu, saya bilang Pak Prabowo nggak mau. Dia bilang saya nggak ngundang ya. Anda yang minta ketemu. Jadi ya kami datang ke istana, Pak Prabowo tersinggung karena dibilang umurnya 74 tahun. Beliau bilang saya baru 73 tahun, baru nanti Oktober ini 74 tahun.
Jadi, dan belum tentu saya mati duluan dibandingkan dengan Anda yang lebih muda tadi. Nah, beliau semangat sekali. Sebenarnya usia ini nggak ada usia tidak produktif. Dalam Islam tuh semua usia produktif. Sampai mati ya masih bisa ngaji, itu berarti produktif. Nah, salah satu contoh masuknya paham sekuler, dan nanti di buku ini saya menekankan betul tantangan utama bangsa kita itu adalah sekuler. Ya. Baik, saya kira saya silakan. Para peserta bedah buku yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengarkan pemaparan bedah buku yang disampaikan oleh Ustaz Fatih Madani, beberapa informasi yang kami sampaikan terkait dengan buku yang ada di hadapan kita. Nanti dari panitia akan membagikan kepada antum semua. Nanti bagi antum yang buka segelnya, nanti urusannya sama panitia. Tetapi yang tidak buka berarti tidak ada urusan. Ya. Begitu ya. Ini sebagai satu bentuk konstruksi dakwah kita juga. Ya, tidak ada dai yang tidak bisa hidup. Ya, kalau tadi disampaikan masalah gaji, dai dewan dakwah itu gajinya nggak ada, kecil, tapi penghasilannya yang gede. Ya, nah ini, ya, insya Allah seperti itu Ustaz ya. Baik, kemudian 20 menit ke depan untuk pemaparan bedah buku yang akan harganya 140.000. Murah ya? Murah. Harga dai itu murah. Ya, 140.000, nanti urusan yang belakang yang buka segel, yang tidak buka segel nggak ada urusan. Ya. Baik, sepenuhnya waktu kita berikan kepada narasumber. Ya, ini karena soal buku ya. Sebetulnya saya mau bagi gratis. Ya, sebetulnya maunya begitu, tapi karena saya nggak punya duit. Karena saya ngutang, ya, jadi saya terus terang nih. Biasanya saya nggak pernah terus terang kalau jualan buku. Ya, jadi kali ini saya datang, bukan hanya saya datang ke Pak Mufti. Ya, saya jual buku. Kemarin ada hakim Mahkamah Konstitusi, saya bilang saya jual buku. Sekarang saya kalau ketemu orang nggak saya, dulu saya bagi buku saya. Tapi kalau saya bagi nanti dianggap ini buku nggak penting. Ya, jadi antum kalau beli buku ini nanti kalau saya nggak tahu kebijakannya, pokoknya semampunya. Harga umumnya 140.000. Harga launchingnya sekarang itu menjelang 100.000, menjelang dikit lagi 100.000 gitu ya. Tapi yang tidak mampu ya sebaiknya bayarnya 140.000. Yang tidak mampu ya. Jadi yang tidak mampu minta keringanan. Yang tidak mampu meminta keringanan ya berarti bayarnya 140.000. Tapi kalau mampu meminta keringanan, nah itu bayarnya seikhlasnya. Pokoknya jangan sampai bangkrut, ya. Kayak gitu. Karena ini yang mau kita cetak besar-besaran dan nanti dengan Aqwam insya Allah kita rencana ini buku harus karena rencana dari sini insya Allah bulan April kita akan produksi film Muhammad Nasir. Ya, sudah diskusi panjang dengan keluarga Pak Nasir. Banyak sisi-sisi. Jadi Pak Nasir ini memang nanti menariknya humannya ya. Dia beda dengan Buya Hamka. Kalau Buya Hamka itu ayahnya ulama besar. Wajar kalau anaknya jadi ulama. Gitu. Tapi Pak Nasir ini kecil dia udah ngumpulin kayu bakar, ya, berjuang secara ekonomi dan lain-lain. Ya, secara mungkin kayak Laskar Pelangi lah gitu ya. Keluarga yang kurang tapi perjuangannya luar biasa dan akhirnya beliau bahkan nanti yang sangat historis, sangat bagi saya dramatis. Pak Nasir itu menolak untuk melanjutkan kuliah. Saya tanya ke Bu Aisyah Nasir, putri beliau umur 83 tahun, kenapa Pak Nasir sampai nggak melanjutkan kuliah? Umumnya waktu itu keluarga besar itu sudah berharap Pak Nasir jadi sarjana hukum, Mr. International. Pak Nasir memutuskan, dan itu belum clear menurut saya penjelasan Pak Nasir. Pak Nasir bilang, saya memilih untuk mengajar agama di sekolah Belanda, SMP yang mulu tanpa dibayar. Nah, itu tuh bagi saya luar biasa penjelasan, tapi nggak ada penjelasan lain. Kenapa beliau memilih itu? Sampai gurunya Tuan Hasan pun heran, kok Nasir itu memilih jalan yang tidak lazim. Nah, nanti di sini rahasianya. Kenapa Pak Nasir memilih jalan itu dan nanti itu mengubah, ya, menurut saya bukan hanya dirinya, tapi mengubah
model pendidikan yang nanti melahirkan banyak tokoh. Nah, kalau kita ikuti nih konsep Pak Nasir dalam pendidikan, insya Allah lahir orang-orang ya tokoh-tokoh lagi seperti Pak Nasir. Yang saya katakan nih, ada orang nanya, Ustaz, apa kita bisa melahirkan orang seperti Pak Nasir? Saya bilang salah pertanyaannya. Ya, bukan bisa, wajib. Kita wajib melahirkan orang-orang seperti Pak Nasir, karena Pak Nasir itu produk pendidikan, modelnya ada. Ya, nanti insya Allah kalau ada waktu saya katakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatih Madini, saya anak ke-5 ya, sudah disebutkan di Ustaz Adian. Saya lahir 2002, baru wisuda Juli kemarin. Jadi skripsinya menjelaskan tentang pemikiran dan respon Muhammad Nasir terhadap sekularisme. Ya sebetulnya judulnya dari Ustaz Adian, bukan judulnya, idenya dari Ustaz Adian. Terus saya pikir celah apa yang pengen saya ambil, kan kebanyakan kalau pembahasan Pak Nasir tuh, kalau Nasir dengan sekularisme tuh selalu dikaitkan dengan aspek negara gitu ya. Makanya saya ambil celah sekularisme sebagai satu pandangan alam yang utuh gitu. Nanti dia larinya kemana-mana, makanya skripsi saya lama gitu ya, jadi luas tuh. Saya sampai ke ranah pendidikan, ranah falsafah, ranah negara juga masuk semua di situ. Nah kemudian dari itu terus gak lama Ustaz Adian terbitin buku ini. Terus dengan pertimbangan melihat skripsi itu, akhirnya saya diminta gitu. Jadi saya mau masuk ke situ. Saya diminta untuk membahas, sebetulnya bukan membedah bukunya Ustaz Adian ya, tapi menyampaikan yang tentu banyak yang berkaitan dengan bukunya Ustaz Adian, tapi kurang lebih ini lebih membedah isi skripsi saya, dan banyak pula yang berkaitan dengan bukunya Ustaz Adian, dan ingin menonjolkan aspek saya gitu ya, yang masih 20 nanti September, udah September ini ya, udah ya. Soal tanggal 7 ya. 2 hari lagi berarti saya 23 tahun. 23 tahun. Ingin menonjolkan itu, melihat realitas tadi ada penggemar Tan Malaka banyak di Indonesia ini ya. Bahkan kemarin waktu saya ke satu tempat, terus ada bapak-bapak udah agak tua, tanya, Mas kuliah di mana Mas? Oh baru selesai kuliah Pak, S1 gitu. Terus S2-nya pengen di mana? Oh saya bilang pengen di kampus ini gitu. Oh iya bagus tuh. Dia itu kampusnya tentang pemikiran, saya mau bahas tentang pemikiran. Bagus tuh. Mas sudah baca Tan Malaka belum? Jadi artinya bahkan di era sekarang bapak-bapak udah agak tua usianya gitu ya. Ya Tan Malaka tuh bener-bener jadi rujukan gitu ya. Jadi satu fenomena tersendiri lah di zaman ini. Sudah sebegitunya. Makanya ini judulnya ini makalah presentasi yang pernah saya sampaikan waktu itu di Masjid Salman ITB, mengagumi Muhammad Nasir, pribadi dan pikiran. Makanya saya ingin masuk aspek terpenting gitu ya, yang dari kenapa harus Muhammad Nasir, atau mungkin lebih spesifik kenapa orang Islam harus kenal Muhammad Nasir sebelum dia kenal Tan Malaka lah sekiranya gitu kan. Kenal kan tidak haram juga gitu ya mengenal Tan Malaka gitu. Tapi kenapa harus lebih dahulu mengenal Muhammad Nasir, khususnya orang Islam. Ada satu yang saya simpulkan dari Muhammad Nasir itu adalah apapun pembicaraan Muhammad Nasir terhadap realitas yang terjadi di Indonesia, selalu ujungnya adalah dia membawa Islam sebagai solusi ideal. Nah, ini saya ingin membandingkan sedikit gitu ya antara Muhammad Nasir dengan Tan Malaka. Tan Malaka kan menulis buku tahun 1925, menulis buku Menuju Republik. Jadi itu nggak terlalu kebaca ya. Saya ketika semua sedang menuju kemerdekaan, ya, dalam buku itu kan dia bilang dalam tiap-tiap pergerakan kesadaran memegang peran yang sangat penting. Kesadaran revolusioner kita ambil dari materialisme dialektika Marx. Mengikuti Marx, kita dapat memutuskan bahwa sekarang hampir seluruh rakyat Indonesia bersemangat revolusioner. Jadi
Nah, Pak Nasir di buku ini ya, salah satunya Agama dan Negara, meskipun banyak lagi buku yang membahas ini, punya solusi yang lebih ideal dengan bahwa menuju kemerdekaan itu yang lebih tepat kalau bawa Islam. Kan ini kan pemikiran Tan Malaka mirip sama Soekarno. Waktu Pak Nasir SMA kan, Pak Nasir sering dengerin Soekarno ngomong kan tentang kemerdekaan. Terus Pak Nasir heran kayak, kenapa nggak bawa Islam? Kan asas sejarah di Indonesia ini kan pengaruhnya ya, gitu ya. Pengaruh besar Islam dalam sejarah Indonesia itu faktanya banyak gitu. Nah, Pak Nasir udah baca itu. Terus cukup dengerin Soekarno. Makanya saya pikir penjelasan Pak Nasir mengapa Islam harus mendasari kemerdekaan, meraih kemerdekaan, itu nanti kalau kita baca tulisannya, Pak Nasir itu 1931 atau 32 menulis tentang meraih kemerdekaan dengan Islam. Bukan itu judulnya, tapi makalah ya artikelnya tentang itu. Itu ditulis 3 kali untuk mengcounter pemikiran sekuler, orang-orang sekuler yang ingin meraih kemerdekaan. Tapi Pak Nasir tuh nggak pernah ngotot gitu. Maksudnya kalau mau lebih ideal, bahasa beliau gitu, kalau mau lebih ideal ya Islam, karena asasnya jelas. Nanti ada konsep tauhid ya sebagai persaudaraan universal itu, dan ada bekas sejarahnya gitu. Akar sejarahnya kuat. Itu satu aspek. Nah, kemudian Pak Nasir juga pernah kan membahas tentang komunisme. Bisa dibaca di buku Revolusi Indonesia, panjang sekali membandingkan gagasan komunisme. Itu kan banyak bahas tentang buruh. Pak Nasir juga panjang banget bahas tentang buruh. Kalau asasnya Islam, keadilan yang dibawa oleh Islam terhadap kaum buruh atau kaum rakyat kelas menengah ke bawah, itu akan jauh lebih ideal ketimbang keadilan yang coba ditawarkan oleh kaum komunis. Intinya seperti itu. Ini misalnya saya bacakan, komunisme dalam mencapai kemakmuran menekan dan memperkosa tabiat dan hak-hak asasi manusia. Jadi pengen setara tapi tidak punya hak milik. Sedangkan kapitalisme sebaliknya gitu ya. Nah, Islam berlainan dengan komunisme mengakui hak kepribadian dan memberikan kebebasan, bahkan mewajibkan kepada tiap-tiap orang supaya mencari rezeki sekuat tenaga. Dan tapi berlainan pula dengan kapitalisme, kekayaan yang didapat itu tidaklah boleh digunakan untuk kepentingan diri sendiri saja, tapi harus pula keluarkan untuk menolong sesama manusia. Jadi pembahasan kalau saya baca ya di buku Fikih Dakwah, Kabinet Sekta 2, Revolusi Indonesia, dan di beberapa buku-buku kecil, nanti ada satu buku isinya khutbah Idul Adha dan Idul Fitri Pak Nasir. Itu dikumpulin sekitar segini lah, agak lumayan tebal gitu. Itu Pak Nasir tuh sering banget kalau bahas buruh. Kalau bahas kaum buruh selalu dikaitkan dengan keadilan dalam Islam yang lebih ideal ketimbang ini ya? Di atas kelihatan diturunkan. Tarik mas. Diturunkan. Ditarik lagi. Tarik ke bawah. Di atas sana itu. Review itu. Klik. Oh ini. Just let's see. Yang membahas itu, jadi aspek antara komunisme, kapitalisme dan Islam sebagai satu sistem dan satu ideologi. Nah, kemudian aspek berikutnya ini yang cukup masif ya, yang disebarkan oleh ya kita ngomong aja ya Malaka Project gitu ya. Kayaknya udah subscribernya juga lumayan, udah sangat banyak gitu ya Malaka Project. Saya hanya mendengarkan, belum mendengarkan full. Tapi salah satu founder Malaka Project yang perempuan tuh, dia kan gagasannya selalu gini kan, Tan Malaka tuh kenapa harus Tan Malaka? Intinya kan kalau baca Madilog, bab pertama kan logika mistika. Terus saya mikir kenapa logika mistika tuh ditaruh di awal? Kan inti gagasan dia Madilog, materialisme, dialektika, logika. Kenapa ada logika mistikanya? Terus saya baca lah logika mistika satu bab. Itu mah Tan Malaka tuh emang canggih gitu ya bahayanya. Emang pinter gitu, emang kalau mau dibilang tokoh revolusioner ya memang sangat luar biasa lah. Tapi enak ketika saya baca bab logika mistika dan kesimpulan dia di akhir, ini menurut saya, ini koreksi kalau saya salah. Kenapa logika mistika ditaruh di awal? Karena menurut dia logika mistika ini harus dibersihkan semua dari pikiran manusia Indonesia supaya dia bisa bermaterialisme, bisa berdialektika dan bisa berlogika.
Masalahnya adalah problemnya Tan Malaka itu mengambil contoh dewa Mesir kuno, tapi nanti larinya kan maksudnya logika mistika melalui contoh dewa Mesir kuno itu kan ingin dihapus, tapi kebablasan dengan hal-hal mistis dalam semua aspek agama. Tapi ini nggak bilang gitu, tapi nanti kesimpulannya itu mengarah ke sana. Ini kan itu intinya adalah nih, coba saya baca. Cepatnya Mahadewara menimbulkan bumi dan langit. Jadi kata dia, kalau versi Islam kun fayakun kan, tak jadi, kun fayakun ya jadi gitu. Nah kata Tan Malaka, kalau alur berpikiran mistis semacam itu tak jadi, misalnya gitu, kayak Nabi Adam kan diciptain jadi. Kata dia, hal ini bertentangan dengan law evolution, inilah yang dipakai oleh Charles Darwin buat membentangkan timbul, tumbuh, dan tumbangnya hewan serta tumbuhan. Jadi dia tuh nanti pakai 3 logika sains untuk menentang semua logika mistika yang dibawa oleh apapun aliran kepercayaan atau agama itu, dan seterusnya. Nah ini maksudnya baik, gitu kan? Maksudnya baik, ingin meningkatkan taraf berpikir masyarakat Indonesia, tapi dengan jadi dia berharap menganggap bahwa kalau umat beragama ini masih memiliki pemikiran yang semacam kun fayakun tadi, ya dia nggak akan maju, nggak akan bisa berpikir terstruktur. Nanti kan yang bikin problematis itu adalah akhirnya masuk ke ranah epistemologis, masuk ke ranah ontologis kan. Jadi sumber ilmu itu yang kelihatan. Jadi makanya kan keluar kan statement kayak udah tahun lalu itu ya, akidah itu tidak ilmiah gitu kan. Karena ya tidak ilmiah itu maksudnya tidak saintifik, sehingga dia tidak benar gitu. Jadi yang benar itu yang saintifik, yang kelihatan. Ini akhirnya kan satu paket. Jadi antara yang kelihatan, antara kebenaran dengan yang materialistis itu jadi satu paket. Akhirnya wahyu didepak dari sumber ilmu pengetahuan. Nah itu yang merepotkan. Nah inilah beberapa, nanti bisa dibaca ya. Nah misalnya juga akhirnya kesimpulan nggak? Terus yang lebih kan latar belakang Tan Malaka ini kan agamis ya. Akhirnya karena pola pikir materialis ini keluarlah statement kan di buku lain, misalnya di buku Pandangan Hidup. Tan Malaka bilang semua itu sudah kita ketahui. Mana yang betul tentulah terserah kepada masing-masing penganut agama itu sendiri. Yang benar menurut satu belum tentu benar menurut yang lain. Bagi saya agama itu tetap, nah ini bahasa Belanda saya nggak tahu bacanya, atau kepercayaan masing-masing orang. Jadi agama itu sebatas kepercayaan masing-masing orang. Dengan majunya ilmu filsafat, logika, dan matematika, maka ahli agama pun memakai ilmu ini buat menjelaskan sendi agamanya. Tetapi yang jelas bagi penganut satu agama belum tentu jelas bagi penganut agama lain. Agama akan tinggal tetap suatu kepercayaan bagi masing-masing orang. Jadi pola pikirnya sama kayak filosof barat sejak masa Renaissance itu kan. Jadi akhirnya udah agama itu sebatas dogma yang nggak berarti bagi ilmu pengetahuan. Tidak menunjang ilmu pengetahuan, bahkan menghentikan taraf berpikir masyarakat. Itu kan mirip konteksnya, ini mirip dengan zaman kegelapan di era Kristen di era zaman kegelapan gitu ya. Maksudnya jadi agama menghalangi laju perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Sampai akhirnya muncul Galileo Galilei dan seterusnya. Nah, yang ingin saya bandingkan dengan Pak Nasir adalah Pak Nasir karena pandangannya Islam dan tidak terjebak ke arah sekularisme, dia punya pandangan sebaliknya. Kalau kita baca Fiqh Dakwah bab 1 tuh secara full, kita menyimpulkan bahwa Islam tuh, jadi gini, bahasa Pak Nasir mungkin kalau ketemu Tan Malaka gitu ya, kalau dialog soal ini mungkin akan bilang kayak, oke, menurut Anda aliran kepercayaan ini buat orang percaya tahayul, kan kata founder Malaka Project kan gitu. Ini gara-gara logika mistika nih, misalnya ada pintu tiba-tiba ketutup, wah ini gara-gara setan nih, gitu kan. Sebetulnya kita orang Islam juga kelihatan, misalnya ada orang gitu ya, gara-gara setan, kita juga ngerasa aneh gitu. Tapi kan kita tidak menghapus, tidak menafikan hal-hal mistis semacam itu sama sekali. Kita tetap percaya. Makanya kan kalau bahasa mana aja gini, sekularisme itu menyempitkan epistemologi yang harusnya 3, jadi cuma 2, cuma akal sama indera. Kan harusnya ada wahyu. Makanya bahasa beliau, wahyu tidak memusuhi panca indera dan akal. Mana yang tak tercapai
tercapai oleh panca indera dijemput oleh akal. Mana yang tidak atau belum tercapai oleh akal dijangkaukan oleh wahyu. Jadi panasnya nggak bilang ini salah, tapi ini salah jelas. Ada kalau mau lebih pakai komplit ya Islam. Jadi kalau Anda bilang aliran kepercayaan ini membuat ilmu pengetahuan tidak berkembang, ya bilang aja itu, jangan bawa-bawa Islam. Gitu. Karena Islam punya karakteristik yang berbeda gitu. Tidaklah sekali-kali wahyu itu takut kepada akal, tidak berusaha menutup-nutupi akal, apalagi mematikan akal. Maka ia memanggil akal untuk melakukan fungsinya. Dipanggilnya panca indera untuk memberi makanan pada akal. Akal manusia harus hidup, tidak boleh mati, tidak boleh lumpuh. Jadi kebangkitan akal justru karena wahyu dalam konteks Islam. Jadi kalau dia melihat akal lumpuh karena mistika dari aliran kepercayaan atau agama tertentu, ya mungkin itu salah. Dia melihatnya di situ, tapi jangan digeneralisir sampai ke Islam juga. Nah itu bahasa kurang lebih ya yang ingin dikritik oleh Pak Nasir. Bahkan statement Pak Nasir gini, bukanlah wahyu yang menyuruh menghukum seorang seperti Galileo Galilei dan banyak lagi ahli akal dan ilmu yang senasib dengan dia dalam sejarah Barat itu. Jadi dalam mungkin yang dilihat Al-Malaka dalam sejarah bukan sejarah Islam, tapi sejarah peradaban Barat. Nah, ini bisa dibaca di Fiqh Dakwah ataupun Islam dan nah, cuma orang nggak tahu ya kalau Fiqh Dakwah itu ada bahas-bahas beginian. Biasanya orang tahu Fiqh Dakwah itu bahas dakwahnya. Memang itu dakwahnya luar biasa. Tapi kalau kita baca bab 1 itu kan penopang sebelum seseorang itu mulai berdakwah asasi. Nah ini bisa dibaca lebih lanjut tentang tumbuhnya kebudayaan dalam Islam. Berkat jadi bahasa Parasir, semakin dia Islam, harusnya dia semakin menumbuhkan budaya ilmu. Jadi kalau ada orang Muslim, kalau simpulnya gitu, kalau logikanya rumusnya salah berarti. Dia salah rumus. Kalau dia rajin sholat tapi nggak rajin belajar, itu ada yang aneh. Rumusnya salah. Jadi kan kalau bahasa Al-Malaka, semakin agamis, maka dia pasti mengarah semakin bodoh. Gitu kan. Karena logika mistikanya menghalangi dia untuk berpikir. Rumus Islam nggak gitu. Semakin agamis dalam konteks Islam, dia harusnya semakin berpikir. Gitu. Kalau dia ngerti agama ini dijelaskan lah aspek sejarah. Kabinet Rekta bab 1 ya, dan kebudayaan Islam dalam perspektif sejarah. Ada 3 buku yang dirujuk oleh Pak Nasir dalam dua buku tadi. Makanya statement Gibb ini suka diulang-ulang dalam banyak buku Pak Nasir. Islam is not much more than a system of theology, it is a complete civilization. Jadi Islam bukan cuma ngurusin aspek akidah, aspek teologi, tapi dia adalah satu peradaban yang sempurna. Jadi ada bukunya H.R. Gibb, Within Islam, The Legacy of Islam, Sir Thomas Arnold dan James Hastings. Atau satu lagi bukunya Zaidan, nama belakangnya Zaidan, The Tarikh Islam pokoknya gitu, sejarah Islam yang dulu sama Pak Nasir. Tentang bahwa Islam itu memajukan umatnya melalui ilmu pengetahuan. Nah terus ini yang menurut saya yang Al-Malaka harus dengar gitu. Jadi kenapa materialisme? Jadi pertama dari aspek itu ya. Kenapa materialisme itu yang akarnya sekularisme itu seberbahaya itu ketika diterapkan, dan kenapa harus Islam? Karena materialisme tidak memberikan arah bagi ilmu pengetahuan. Dia hanya mungkin gini, tuh orang Barat maju gara-gara buang agama. Terus kalau ilmu pengetahuan maju, arahnya apa? Nggak ada. Makanya kan bahasa Parasir di Islam sebagai dasar negara kan gitu. Science for the sake of science. Ilmu dituntut karena ilmu, bukan ilmu dituntut karena Allah. Kan kalau anak pondok sekarang ilmu dituntut lillah. Lillah tuh konotasinya ikhlas, sinonimnya ikhlas. Padahal kalau dalam konteks peradaban harusnya lillah tuh untuk mengcounter science for the sake of science gitu. Makanya kata Pak Nasir di buku ini kan dia mengutip Pangeran Saudi Muhammad Faisal tahun 1970-an di satu konferensi di London. Dia bilang intinya gini kalau bahasa saya, kata pangeran ini ya yang dikutip Pak Nasir di buku itu. Dan dia, oke, kita semua sepakat gara-gara Islam, budaya ilmu dalam peradaban Islam ini tumbuh bahkan sampai diakui oleh semua dunia, oleh satu dunia pada saat itu. Barat pun mengakui kalau Islam itu menumbuhkan budaya ilmu yang luar biasa lah gitu.
khususnya di era Abbasiyah ya. Terus kata si pangeran ini, tapi yang lebih penting dari itu, Islam menumbuhkan budaya ilmu satu poin, tapi poin yang lebih penting dari itu adalah Islam memberi arah bagi ilmu yang ditumbuhkan oleh Islam itu sendiri. Itu poin yang lebih penting. Kenapa? Karena problemnya itu kan 1970-an. Karena problem yang terjadi gara-gara peradaban Barat yang sekuler itu adalah budaya ilmu ditumbuhkan peradaban Barat nggak punya arah, akhirnya ngancur-ngancurin alam. Gitu kan? Kapitalis merugiin orang. Gitu. Nanti ilmuwan-ilmuwan yang buat persenjataan segala macam ngancurin, merugikan manusia, merugikan alam semesta dan seterusnya. Jadi itulah kenapa Islam harus melandasi ilmu pengetahuan supaya tumbuh dan supaya punya arah. Jadi lillah itu supaya ilmu punya arah. Gitu. Ilmu ada manfaatnya. Nah ini dua buku Dunia Islam dari Masa ke Masa dan Pesan Islam Terhadap Orang Modern. Itu dua buku yang menjelaskan tentang peradaban Barat yang menawarkan apa bahasa beliau? Masyarakat ini sedang bergeser ke arah sistem nilai-nilai baru, atau lebih tepat lagi ke satu sistem tanpa sesuatu nilai pun. Itu bahasa Panasir itu moralitas yang ditawarkan Barat itu bahasa beliau the new morality. Makanya beliau punya buku judulnya The New Morality kata Panasir. Moralitas baru yaitu moralitas tanpa moral. Moralitas yang gak ada nilainya karena dia berubah-ubah gitu. Jadi kalau hari ini zina halal, besok bisa jadi haram, besok lagi bisa jadi halal gitu. Jadi itu moralitas baru yang moralitas tidak punya moral. Nah itulah sedikit tentang pemikiran saya mau masuk dari itu. Jadi itu beberapa saya pikir khususnya ini dalam konteks Islam kan, dalam konteks anak muda Islam. Jadi Panasir tuh membawa Islam sebegitu adil gitu. Jadi kayak sebagai solusi lah. Jadi kalau ada orang Islam oke, sekularisme memajukan ilmu pengetahuan gitu. Tapi Islam juga lebih dari itu kok gitu. Makanya Panasir kan bawa banyak bukti sejarah gitu dan dalil-dalil dan seterusnya. Bahkan membawa kelebihan kenapa Islam itu harus melandasi ilmu pengetahuan. Nah ini mungkin semacam ini aja, semacam testimoni atau semacam kekaguman gitu ya, kekaguman terhadap kepribadian Panasir. Memang beliau cinta dan haus ilmu. Ini setidaknya yang bisa saya rangkum. Di AMS Belanda ketika SMA, beliau belajar ilmu sosial, politik, sejarah, filsafat Yunani, Barat dan Islam, bahasa Belanda, Inggris, Prancis, Jerman dan Latin. Terus beliau juga belajar menganalisis karya-karya tulis ilmiah, menulis dan mempresentasikannya di hadapan guru. Terus waktu SMA, beliau wajib membaca 36 buku saat ujian kelulusan. Nah ini saya dapatkan dari majalah Panji Masyarakat. Kan waktu itu ditanya sama redakturnya, ditanya, Pak Nasir, kok setelah era Bapak nggak ada sih anak SMA sekualitas sama dengan Pak Nasir gitu, yang bisa berdebat, yang bisa mengkritik. Terus kata Pak Nasir, karena pendidikan SMA-nya tidak lagi seperti pendidikan Belanda. Ini keunggulan pendidikan Belanda, tapi kan kita tahu pendidikan Belanda itu nanti melemahkan iman, meruntuhkan nilai-nilai moralitas, tapi ada keunggulannya. Nah kata Pak Nasir, kita melihat pada sistem pendidikan Belanda. Ketika masih di bangku sekolah yang sederajat SMA sekarang, pendidikan yang berlangsung di dalam kelas diarahkan kepada membangkitkan pemikiran dan inisiatif. Penilaian kepintaran tidak fokus pada konten angkanya, tapi kemampuan si murid berbicara di depan, mempertahankan pendapatnya. Dalam membiasakan menulis, si murid ditugaskan untuk menulis paper atau menuangkan hasil-hasil diskusi sama teman baru didiskusikan bersama di dalam kelas. Ini SMA, jadi pendidikan SMA-nya kayak S2 gitu. Kalau melihat realitas sekarang ya, nah inilah yang dicoba oleh Ustaz Adian di pesantren Taqwa. Makanya karena Taqwa tuh SMA sebetulnya tidak SMA juga ya, awal SMA lah gitu. Sudah disuruh menulis makalah, presentasi, nanti presentasi depan temannya sendiri, depan ustadz dan seterusnya, dengan gagasan-gagasan yang besar. Nah barulah nanti kemudian beliau ketemu Hasan waktu SMA.
belajar bahasa Arab, Sirah Nabawiyah, Kristologi, menulis, ditanamkan roh perjuangan. Akhirnya kan dengerin, ini kan karena ketika Pak Nasir di akhirat pengen ujian, ketemu masuk ke satu gereja, terus dengerin pendeta Christoffel dari Belanda ngejek-ngejekin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh nabi yang banyak lah dalilnya. Terus nanti sama Quran itu bukan kalamullah. Nah akhirnya dari situ, Pak Nasir masih SMA tapi kan. Akhirnya dari situ ketemu Hasan, ngadu, terus gimana ya? Akhirnya sepakat buat majalah pembela Islam. Sebetulnya bukan buat majalah, buat kan Jong Islamic Bond, terus ada komite sendiri, komite pembela Islam. Gitu. Nanti komite ini menerbitkan majalah pembela Islam. Nah artikel pertamanya artikel Pak Nasir yang mengkritik pendeta itu. Akhirnya dikritik, masuk ke surat kabar Belanda, terus nanti Christoffel bantah, terus pas Pak Nasir pengen bantah lagi, nggak boleh sama Belanda. Udah ya, polemik ini udah selesai. Padahal Pak Nasir udah nyiapin jawaban, akhirnya kesel gitu. Akhirnya dijawab melalui majalah pembela Islam. Nah mungkin dari sinilah Pak Nasir itu yang saya duga, dari sinilah Pak Nasir itu mulai kayaknya saya nggak usah kuliah deh, gitu mungkin ya. Dugaan saya karena kata bahasa Pak Haji Prosidi, artikel Pak Nasir yang mau ngebantah pendeta Christoffel itu adalah langkah pertama pembelaan diri pihak Islam terhadap penghinaan dan cercaan pihak lain terhadap agama dan Nabi Islam. Setelah itu kian sadarlah umat Islam akan harga dirinya. Makanya setelah itu beliau ujian kelulusan, akhirnya memilih untuk peduli sama umat. Ini kan bahasa beliau, saya lebih tertarik melihat persoalan-persoalan masyarakat, persoalan politik. Saya merasa berdosa kalau itu saya tinggalkan. Akhirnya nggak ambil beasiswa, nggak kuliah hukum, padahal gajinya gede banget gitu ya. Tinggalin, akhirnya lebih milih belajar ke 3 guru, Hasan, Abu Salim, dan Ahmad Surkati. Nah ini bahasa Ustaz kalian cukup unik, ini disebut dengan pendidikan tinggi ideal. Mungkin lebih ideal dari orang yang ngampus sekarang gitu. Karena jelas gitu, hasilnya jelas gitu ya. Ya udah, akhirnya dari situ, makanya yang saya lihat ada gitu. Kan apalagi waktu mendirikan Pendis kan sampai jual gelang istrinya tuh yang emas kan. Jadi akhirnya saking nggak ada duitnya, jadi rela untuk kesana. Nah ini pujian Pak Yunan Nasution terhadap langkah Pak Nasir yang memilih untuk berdakwah ketimbang menjadi mengambil beasiswa untuk kuliah formal di kampus hukum. Ya intinya ini langkah yang sangat mengesankan. Akhirnya baru nanti dari situ beliau berjuang. Nah, ini saya singkat-singkat aja ya, untuk kepentingan negara. Kalau ingin membaca ringkasannya bisa dibaca di bukunya Prof. Deliar Nur. Itu ketika pasca kemerdekaan, menegakkan kemerdekaan, beliau menjadi anggota KNIP, menjadi menteri, dan seterusnya. Terus ketika dalam rangka mengisi kemerdekaan, salah satunya ini banyak ya, salah satunya yang mosi integral. Jadi mosi integral sudah diceritakan oleh Ustaz Dian secara tidak langsung. Nah itulah tentang beberapa pengalaman saya waktu itu riset skripsi. Nah ini waktu Orde Baru, tadi salah satunya yang menteri yang Jepang. Ini saya rangkum dari buku Pemimpin Pulang. Ini buku ketika Pak Nasir wafat, kemudian wartawan nulis semua. Ada waktu itu masih ada Harian Buana, Republika. Ini ada satu tulisan Ustaz Adian juga waktu menjadi wartawan Republika. Ada 5 setidaknya di Orde Baru. Padahal Mas Yumi ketika itu dibekukan. Menghentikan hubungan buruk dengan Malaysia, menerima permintaan Ali Murtopo untuk memperlancar hubungan dengan beberapa negara Timur Tengah, mendorong rakyat dan pengikutnya untuk memberikan dukungan bagi rencana pembangunan pemerintahan Orde Baru, memuluskan hubungan antara Jepang dan Indonesia, meluruskan citra buruk Indonesia yang dituduh oleh dunia Islam. Ini soal Timur. Banyak jadi kata Prof. Deliar Nur gini, waktu itu di masa waktu awal Pak Nasir meninggal, orang tuh bahasa ini sotoy semua nih, so tahu bilang Pak Nasir pemberontak tuh, dia memberontak Soekarno. Terus kata Prof. Deliar, yang sebelah mana memberontaknya? Itu yang PRRI. Itu yang PRRI. Kan
kalau orang tahu ngerti konteksnya kenapa ada PRRI, dia akan tahu kalau itu bukan pemberontakan. Nanti itu panjang. Terus waktu Orde Baru juga, tanya tuh kritik Orde Baru terus gitu. Tapi nggak tahu yang fakta kayak gini. Terus nggak tahu kenapa Pak Nasir itu mengkritik Orde Baru. Makanya bahasa Prof. Dilian itu ketimbang mengatakan Pak Nasir itu berkonfrontasi dengan Orde Lama dan Orde Baru, lebih bijak kita mengatakan Pak Nasir itu beramar ma'ruf nahi munkar terhadap pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Jadi sebetulnya supaya lebih adil. Nah, ini pengakuan dari Takeo Fukuda ketika meninggal ya, lebih dahsyat dari bom Hiroshima dan bom Hiroshima teksnya. Terus 2 hari kemudian ngutus Nakajima datang ke kantor Dewan Dakwah. Terus Nakajima ngomong langsung ke Pak Nasir, Pak Nasir udah meninggal ya. Saya lupa yang ditemuin siapa gitu dari pihak di Dewan Dakwah. Kata Nakajima, Muhammad Nasir bagi rakyat Jepang mempunyai arti khusus. Beliau banyak memberi nasihat kepada pemerintahan kami. Di hadapan Muhammad Nasir, Fukuda seperti hamba saja. Apapun nasihat Muhammad Nasir kepada Takeo Fukuda selalu disetujuinya tanpa sesuatu bantahan. Apapun nasihat Muhammad Nasir terus saja dilaksanakan dan itu sudah berlangsung sejak lama. Kami banyak belajar dari Muhammad Nasir. Nah ini perjuangan demi kepentingan Islam. Udah bisa. Jadi ini perjuangannya dia tentang untuk demi kepentingan Islam, JIB, Pendis, di Panji Islam, segala macam lah. Nah, ini beberapa perjuangannya secara pemikiran untuk membela yang aneh-aneh lah. Malah Soekarno ngomong najis anjing itu bisa dibersihkan cukup sekali. Gitu. Terus Turki mundur karena Islam jadi dasar negara. Terus Sultan Takdir Ali Shah Banda mengatakan sekularisme bisa memajukan ilmu pengetahuan. Itu semua dibantah dalam beberapa buku Pak Nasir. Kalau ini tentang kontekstualisasi ijtihad yang sekarang masih ya beberapa kaum liberal ngomong gitu bahwa hukum bisa berubah dan seterusnya lah. Nah, ini beberapa mungkin ini testimoni saya bacakan aja ya. Ini beberapa dua slide terakhir. Di buku 80 tahun Pak Nasir. Kalau saja Pak Nasir mengunjungi daerah-daerah di mana saja tanpa publikasi yang luas, cukup dari mulut ke mulut, orang akan selalu berduyun-duyun datang ingin mendengarkan ceramah atau pengarahan-pengarahan dari beliau. Ketika pada bulan Agustus 1987 yang lalu, beliau berkunjung ke Bangil. Banyak orang menyampaikan rasa penyesalannya kepada panitia, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang marah karena panitia tidak memberitahukan kepada mereka tentang kedatangan beliau itu. Setelah itu Setelah Pak Nasir selesai menyampaikan ceramahnya yang cukup panjang di Masjid Manarul Islam Bangil, massa berdesak-desak mendekati beliau untuk melepas rindu. Setelah kurang lebih 20 tahun tidak bertemu, Mang Endang Saifuddin Ansori yang juga berada di tempat itu harus berteriak kuat-kuat menjauhkan mereka yang tidak sabar lagi ingin berjabat tangan dengan Pak Nasir. Sungguh suatu pemandangan yang mengharukan. Di antara mereka ada yang pun teriakan hidup Mas Yumi. Jadi segitu cintanya. Ini terakhir testimoni dari dokter pribadinya Pak Nasir di penghujung kematian Pak Nasir, karena Pak Nasir itu menghadapi 4 kali kritis ya, yang keempat itu akhirnya meninggal. Kata dia, di antara waktu-waktu beliau terserang penyakit gawat itu, Pak Nasir tidak pernah melepaskan perhatiannya kepada umat. Sebagai pemimpin umat, beliau selalu memberi contoh, bimbingan-bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada umat. Sebaliknya, umat pun tidak mau lepas dari beliau, sampai-sampai sulit sekali memisahkan beliau dari umat. Nah itu saja, dan terima kasih. Mohon maaf tidak bisa menjelaskan semuanya dengan baik. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.